Salam. Emmanuel. Emmanuel. Shalom. Selamat pagi, Bapak Mama, jemaat Tuhan terkasih. Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pemelihara kita bahwa pagi hari ini kita masih selamat, sehat, dan kita dituntun untuk datang ke rumah Tuhan berbakti bersama-sama. Kami menyampaikan informasi pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. Yang pertama perlu kami sampaikan untuk menjaga kesehatan masing-masing kita dan juga untuk memutus rantai penularan virus corona, maka kami sarankan agar masing-masing kita mentaati aturan atau himbauan supaya selalu mencuci tangan, memakai masker, serta ketika berada di tempat umum selalu menjaga jarak. Selanjutnya, hari Minggu 21 Juni 2020 kita berada dalam penghayatan Minggu Trinitas ketiga. Jadwal pembagian rayon yang beribadah di gedung kebaktian diatur sebagai berikut. Minggu 21 Juni 2020 untuk kebaktian utama yang pertama jam 6 pagi, rayon 13 sampai dengan 18. Kebaktian utama yang kedua jam 8 pagi, rayon 19 sampai dengan 24. Kebaktian utama yang ketiga jam 4 sore, rayon 1 sampai dengan rayon 6. Kebaktian utama yang keempat jam 6 sore, rayon 7 sampai rayon 12. Untuk hari Minggu 28 Juni 2020, kebaktian utama yang pertama jam 6 pagi, rayon 7 sampai dengan 12. Kebaktian utama yang kedua jam 8 pagi, rayon 13 sampai 18. Kebaktian utama yang ketiga jam 4 sore, rayon 19 sampai 24. Kebaktian utama yang keempat jam 6 sore, rayon 1 sampai rayon 6. Disampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Rayon bahwa pelayanan ibadat rumah tangga, ibadat kategorial dan fungsional akan kembali dimulai minggu pertama bulan Juli 2020 dengan SOP yang akan kami kirimkan ke rayon sebagai pedoman pelaksanaan. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah memberi sumbangan melalui sumbangan kartu pembangunan serta sumbangan-sumbangan lainnya guna mendukung pembangunan gedung kebaktian kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia kepada jemaat Tuhan yang bertemu dengan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun hari sukacita lainnya yang dialami dalam minggu ini maupun minggu hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat Immanuel Pura mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Maria Agustina Mami di rayon 5 dan telah dikuburkan pada hari Rabu 17 Juni, dan saudari Yuliana Adihe di rayon 8 yang telah dikuburkan pada hari Kamis 18 Juni 2020. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Pelayanan kebaktian hari ini, masih ada satu informasi tentang pemberkatan nikah. Pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya adalah pasangan Nakabisi Matius Daud dan Margareta Apriana Ganase. Jika yang bersangkutan hadir dalam kebaktian ini, kami mohon berdiri. Percakapan kedua calon mempelai akan berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2020 jam 10 pagi. Penggemalahan kedua calon mempelai bersama keluarga akan berlangsung pada hari Rabu 24 Juni 2020 jam 10 pagi. Dan pemberkatan akan berlangsung pada hari Jumat 26 Juni 2020 jam 10 pagi di gedung kebaktian ini dengan majelis rayon 4 yang akan bertugas. Pengaturan pelayanan para pendeta pada kebaktian hari ini Minggu 21 Juni. Kebaktian utama jam 6 pagi akan dipimpin oleh pendeta Stefanus Apandi STH dan majelis rayon 14 yang akan bertugas. Selanjutnya pada kebaktian kedua jam 8 pagi dipimpin oleh pendeta Ilian Kandung STH dan majelis rayon 20 yang akan bertugas. Dalam kebaktian ketiga jam 4 sore akan dipimpin oleh pendeta Ipra Hindnau STH dan majelis rayon 2 yang bertugas. Pada kebaktian keempat jam 6 sore akan dipimpin oleh pendeta Rama Mabusa STH dan majelis rayon 8 yang akan bertugas. Kita akan masuk dalam kebaktian utama saat ini dan majelis yang bertugas kami silakan. Saya mengajak kepada jemaat untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu hormat bagi Allah. Marilah kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan. Nas yang membimbing kita dalam kebaktian kita ini Injil Matius pasal 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikan kami dari segala kecemaran kami. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Silakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Mama Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu dan bersyukur untuk segala kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari yang besar. Bapak Pendeta yang akan membagikan kebenaran Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memenuhi dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulutnya membawa sukacita dan berkat bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami yang anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33. Matius 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33.
apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukupkanlah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritahukanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, tema renungan kita pada hari ini atau pada minggu ini adalah keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai umat Tuhan, ada hal yang terbaik dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan yang terbaik dalam hidup kita itu adalah setiap perbuatan baik. Bukan sesekali baru berbuat baik, bukan senang baru berbuat baik, tetapi setiap perbuatan baik adalah hal yang terbaik dalam hidup sebagai umat Tuhan. Di samping itu, yang terbaik dalam hidup kita adalah
menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan ada kawan baru kita mau menjadi berkat, tapi siapapun kita harus menjadi berkat. Ini dua hal yang terbaik dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Meskipun hal yang terbaik itu ada dalam diri kita, tapi kita harus mengakui juga bahwa untuk menjadi yang terbaik itu kita berhadapan dengan risiko. Kita berhadapan dengan keadaan atau kondisi atau situasi yang tidak selalu enak, bahkan menentang segala yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi sebagai orang Kristen. Ketika kita mau dan berusaha menjadi yang terbaik melalui perbuatan baik dan kehidupan yang menjadi berkat bagi semua orang, kadangkala ada penolakan, ada pertentangan, ada sikap dan tindakan yang sebenarnya ingin melemahkan kita untuk menjadi yang terbaik dalam segala situasi. Ini mengingatkan kita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Segala yang terbaik ada di dalam dirinya. Meskipun demikian, ketika dia ada dalam dunia ini, dia berhadapan dengan segala keadaan yang juga menentang kehidupannya. Bila kita ada dalam keadaan yang sulit, harusnya kita tetap menjadi yang terbaik. Namun dalam kenyataannya, kita dapat diliputi oleh keadaan takut. Kita mau berbuat baik, kadang-kala kita merasa rugi, merasa tidak sampai hati kalau berbuat baik. Akhirnya kita kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan tidak terbaik dalam hidup kita. Kita takut untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ketika dalam keadaan sulit, kadang-kala kita pilih-pilih orang untuk kehidupan yang menjadi berkat. Mestinya hal memilih-milih siapa yang harus kita menjadi berkat itu tidak boleh. Tetapi situasi kadang-kala membuat kita seperti itu. Itu akan menyebabkan segala yang terbaik dalam diri kita menjadi terhambat atau tidak optimal. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, situasi yang sulit bagi banyak orang. Kita ada dalam dua situasi.
kita mau berdamai dalam arti kita harus tetap beraktivitas, berbuat baik, dan menjadi berkat bagi sesama dalam segala ketaatan kepada protokoler kesehatan itu. Karena ada yang dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ada yang terlalu takut. Mau berkomunikasi, mau berhubungan juga terlalu berlebihan. Memang kita harus taat pada protokoler itu, tapi jangan sampai membuat kita tidak bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan bersama. Disinilah firman Tuhan datang kepada kita supaya kita harus memiliki keberanian. Amin. Sebab kalau tidak berani, ya bisa juga mengganggu imun tubuh ya. Kalau terlalu takut, takut ya baik, tapi kalau terlalu itu juga benar. Nah, pertanyaan datang bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita memiliki keberanian agar dapat menjadi yang terbaik dalam segala situasi. Bagaimana supaya kita berani agar tetap menjadi yang terbaik walaupun menghadapi penolakan, pandemi, dan krisis dalam hidup kita. Dari bacaan tadi, ada beberapa hal yang dapat menjadi dorongan bagi kita agar tetap berani walaupun dalam situasi yang sulit, agar kita menjadi yang terbaik, yaitu perbuatan baik dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang pertama kita lihat ayat 23 sampai dengan ayat 25. Supaya kita memiliki keberanian, pertama kita harus menyadari bahwa sebagai umat Tuhan kita mempunyai hubungan yang akrab, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Allah kita. Nah, dalam ayat 23 sampai 25 itu terungkap bahwa hubungan antara orang percaya dengan Tuhan Allah adalah seperti seorang murid dengan gurunya, adalah seperti seorang hamba dengan tuannya, atau seperti seorang tuan rumah dengan seisi rumahnya. Itu berarti bahwa di dalam Kristus kita tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang akrab ini mestinya memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa tidak ada batasan untuk kita menjadi yang terbaik dalam hidup ini, sebagaimana Yesus Kristus. Dan menjadi yang terbaik itu juga tidak harus pilih-pilih orang, tetapi kepada siapa saja. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan Kristus, walaupun situasi hidup sulit, tapi kita tetap mempunyai keberanian untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Kecuali kita yang masih ragu-ragu ya. Benar tidak saya ini sudah menyatu dengan Kristus? Benar tidak saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Orang Kristen yang sejati, dia telah disatukan dalam Kristus.
sebagaimana Kristus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, demikianlah orang-orang yang percaya. Keberanian harus diusahakan, harus dipelihara untuk menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul dan Filipi berkata, akan tetapi kita harus memandang bahwa penderitaan karena Kristus atau penderitaan bersama dengan Kristus adalah sebuah kehormatan. Menderita karena berbuat baik itu sebuah kehormatan. Kita dapat memiliki keberanian jika kita percaya bahwa kita punya hubungan yang akrab dengan Allah. Yang kedua, ayat 26 sampai ayat 28. Supaya kita bisa mempunyai keberanian, kita juga harus tahu akan ada penghakiman Allah. Akan ada penghakiman Allah. Ini bicara tentang akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, musuh-musuh kebenaran selalu melakukan segala sesuatu dengan tersembunyi dan licik. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, sebagaimana Yesus melakukan segala sesuatu secara terbuka, yang benar ya benar, yang salah tetap salah. Jadi tidak ada manipulasi, tidak ada kepura-puraan di sana. Kecuali main drama ya, atau main sinetron, bukan ya? Itu kita biasa karakter lain, tapi bisa berubah menjadi karakter orang lain yang berbeda dengan diri kita, bukan ya? Itu karena tuntutan dari sutradara, bukan ya? Tapi hidup kekristenan itu dikendalikan oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dan licik, tidak ada kemunafikan, tapi terbuka. Sebab suatu saat nanti kita akan dihakimi oleh Allah. Jangan sampai kehidupan beriman kita juga dikuasai oleh permainan drama, kepura-puraan, tidak sungguh-sungguh. Tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap terbuka, berkata dan berbuat yang benar, dan mengaku bila kita bersalah. Karena penghakiman Allah itu akan datang bagi setiap orang, dan khusus bagi orang percaya. Bila kita setia menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit sekalipun, kita akan menerima mahkota atau pahala. Ini harusnya memberikan kepada kita dorongan atau spirit supaya kita tetap berani menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit sekalipun. Penghakiman akan ada. Yang ketiga, kita dapat memiliki keberanian untuk menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit. Karena kita diperhatikan oleh Allah. Mari kita lihat itu dalam ayat
29 sampai ayat 31. Di situ ada ilustrasi burung pipit. Burung pipit ini pada masa Matius, burung yang kecil dan harganya murah. Dalam Alkitab dicatat, kalau beli satu, dapat persen satu, berarti bawa pulang dua. Karena memang ini burung sangat murah begitu. Itu saja diperhatikan oleh Allah. Demikian juga rambut di kepala kita, yang masih ada rambut ya. Karena ada juga yang rambutnya sudah pensiun. Maksud saya bahwa rambut saja diketahui oleh Allah. Ini dua ilustrasi yang mau menunjukkan bahwa kita bisa berani untuk menjadi yang terbaik dalam segala situasi. Karena Tuhan Allah memperhatikan hidup saya, hidup kita sekalian. Tuhan tidak saja perhatikan hal-hal besar dalam hidup kita, tapi hal-hal yang terkecil yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan Allah perhatikan. Mestinya ini memberikan kedamaian, memberikan penghiburan, sekaligus juga kekuatan bagi kita untuk memiliki keberanian menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Amin. Tiga ya. Tambah satu lagi. Yang keempat, kita dapat memiliki keberanian karena kita dihormati oleh Allah. Mari kita lihat ayat 32 sampai 33. Di situ ada istilah mengaku. Istilah mengaku ini bukan sekedar ucapan di bibir, mengaku. Tetapi mengaku di sini menunjuk pengakuan percaya kepada Allah, tetapi dilanjutkan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Jadi kalau kehidupan kita mencerminkan pengakuan kita kepada Allah, maka Allah mengaku kita di hadapan Bapa. Bukankah ini juga memberikan ketentraman bagi kita? Sebab pengakuan kepada Allah baik dalam tutur kata maupun dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu sikap hidup dari orang-orang yang mempunyai damai sejahtera. Bukan orang-orang yang licik untuk mencari kepentingan, tapi yang hidup bersungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jika kita mengaku, maka kita dihormati oleh Allah. Sehingga satu kali kelak kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Masuklah ke tempat yang telah disediakan. Suatu penghormatan yang agung bagi tiap-tiap orang percaya. Dan ini mestinya membangkitkan keberanian dalam hidup kita untuk menjadi yang terbaik dalam segala keadaan, termasuk dalam situasi yang sulit sekalipun. Sudahkah
terbaik itu dalam hidup kita, yaitu di dalam Kristus telah menaruh dalam hidup saya dan kita semua setiap perbuatan baik untuk menjadi berkat bagi semua orang. Seringkali kita dicobai oleh keadaan untuk kita kompromi. Tapi tema renungan kita hari ini minta tidak boleh lagi, harus tetap berani untuk menjadi yang terbaik. Karena di dalam Kristus kita telah menjadi satu dengan Allah. Di dalam Kristus kita juga diarahkan bahwa satu kali kelak kita akan berhadapan dengan penghakiman. Penghakiman yang sungguh-sungguh. Di dalam Kristus kita sangat diperhatikan oleh Allah. Kita sangat dihormati oleh Allah. Gunakanlah karunia ini, anugerah ini, untuk kita tetap memiliki keberanian menjadi yang terbaik dalam situasi yang sulit sekalipun. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama-sama dengan jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami menyadari bahwa untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini, dalam situasi senang ataupun sulit, sangat dibutuhkan keberanian. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar keberanian itu ada dalam diri kami masing-masing, agar dalam situasi sulit sekalipun, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, kami terus menjadi yang terbaik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang bersama dan mempersembahkan syukur kami oleh karena berbagai berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami, terlebih dengan keluarga Anas untuk ulang tahun ke-18 dari anak kekasih kami Juanito. Berkatilah tumbuh kembang anak ini, harapan dan cita-cita
biarlah di dalam Tuhan dia menyalami kemurahan kasih setia Tuhan. Kami juga ada bersama dengan suami istri yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan. Ya Tuhan, terimalah semua ucapan syukur kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga datang dan membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami telah membawa persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan. Kami mendoakan keluarga dan rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak. Tuhan berkati keluarga kami, supaya sehat dan kuat, diberikan hikmat akal budi, juga memperoleh keberanian untuk menjadi yang terbaik dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah tinggal ataupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona dalam berbagai gejala. Ya Tuhan, berkatilah mereka supaya pengharapan di dalam Tuhan menjadi kekuatan, supaya melalui para medis, obat penawar dan makanan minuman, mereka dapat beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam menjalani new normal ini. Tuhan tolong agar pemulihan ekonomi dapat berangsur-angsur baik dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah tinggal masing-masing ataupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona dalam berbagai gejala. Ya Tuhan, berkatilah mereka supaya pengharapan di dalam Tuhan menjadi kekuatan, supaya melalui para medis, obat penawar dan makanan minuman, mereka dapat beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam menjalani new normal ini. Tuhan tolong agar pemulihan ekonomi dapat berangsur-angsur menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Berikanlah hikmat akal budi kepada pemerintah kami dalam upaya mensejahterakan seluruh warga negara. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19, kami terus berdoa kiranya kasih setia Allah turun bagi bangsa-bangsa dunia, bagi negara kami, bagi provinsi kami, bagi kabupaten dan kota Kupang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami diberikan keberanian untuk mentaati protokoler kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Melalui gereja Tuhan teristimewa di Indonesia dan melalui gereja Masihi Injili di Timur, lingkup sinode klasis Kota Kupang dan Jemaat Immanuel Lepura. Berkatilah para pendeta, penatua, diaken dan pengajar, supaya kami diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas kegembalaan kami. Berkatilah seluruh warga Jemaat Immanuel Lepura
hadir dalam hidup mereka, memberkati mereka, dan biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menaruhkan niat hati kami melalui panitia pembangunan gedung gereja. Tuhan memberkati para tukang yang sementara bekerja. Kebutuhan-kebutuhan kami mohon kiranya Tuhan mencukupi. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi sesama kami dalam berbagai situasi hidup yang sulit. Utuslah kami untuk menjadi sesama bagi mereka, menyatakan kasih setia Allah, agar sama seperti kami, mereka pun senantiasa memuliakan Tuhan. Kami yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini, Tuhan berkati kami masing-masing. Biarlah kasih setia Tuhan menjadikan kami yang terbaik dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami menatang kebaktian kedua, ketiga, dan keempat. Berkati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, setiap perbuatan baik pasti menghadapi risiko. Namun, jangan sampai menyurutkan langkah dan kita menjadi takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu ingatlah bahwa Roh Kudus pasti memberi keberanian untuk kita bertindak di tengah realita yang sulit. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama